Pemirsa, saya ajak Anda kita lihat bagaimana situasi di beberapa wilayah yang saat ini adalah pasangan Iwayan Koster dan I Nyoman Giriprasta yang mendaftar ke KPU Bali pada hari ini. Nah, ini adalah situasi terkini, pemirsa. Ada marching band dan tari-tarian mengiringi kedua politikus PDIP ini mendaftarkan diri mereka pada pemilihan Gubernur Bali 2024. Ada terlihat Iwayan Koster dan juga Nyoman Giriprasta ini menggunakan pakaian adat Bali. Mereka memasuki ruangan di ruangan ini sudah ada beberapa orang yang menyambut pasangan ini untuk melakukan pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur Bali 2024. Iwayan Koster dan juga I Nyoman Giriprasta ini merupakan dua kader PDIP. Dan kita tahu sebelumnya Iwayan Koster ini merupakan petahana yang sebelumnya sudah menjabat sebagai gubernur di Bali. Kita akan menantikan pemirsa bagaimana proses pendaftaran ini dilakukan karena ini merupakan hari terakhir pendaftaran calon kepala daerah 2024 dilakukan secara serentak. Kalau kita bicara Iwayan Koster merupakan incumbent dan juga ketua DPD PDIP Bali. Sementara Giriprasta ini sudah menjabat sebagai Bupati Badung selama 2 periode. Bapak Ibu, kami ucapkan selamat pagi, selamat datang di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali. Sebelum acara ini dimulai, kami persilahkan kepada rekan-rekan media untuk mengambil foto. Baik, pemirsa, kita akan tanyakan kepada Mas Ray Rangkuti. Mas Ray, kalau dari pemetaannya di Bali ini, jenis pertarungan yang akan terjadi itu seperti apa? Kalau ini kan kita lihat pasangan ini keduanya datang dari PDIP, tapi memang diisukan ya, mungkin tidak begitu akur dalam perjalanannya pada saat yang satu menjabat sebagai gubernur Bali, yang satu sebagai Bupati Badung dulu mungkin. Dan duanya bersaing lah sebetulnya gitu ya. Tetapi yang menarik dari kepemimpinan Ibu Mega ini menurut saya adalah kemampuannya untuk menjadikan warga PDI Perjuangan itu taat pada aturan yang berlaku di internal partai gitu. Jadi misalnya kalau partai politik sudah memutuskan A sebagai calon gubernur dan B calon wakil gubernur, ya umumnya tidak ada resistensi yang cukup kuat di kalangan mereka gitu. Jadi saya tidak terlalu setuju dengan istilah kawin paksa itu gitu. Karena kan kontestasi sebelum ada keputusan itu kan sesuatu yang wajar terjadi gitu ya. Tapi begitu Ibu Mega dalam hal ini yang diberi kewenangan oleh PDI Perjuangan untuk memutuskan gitu, ya umumnya itu tidak ada penolakan. Dan itulah yang kita lihat sebetulnya kan di partai ini yang ya di luar PKS mungkin ya, yang satu-satunya tidak terjadi semacam gejolak internal akibat pencalonan ini gitu. Kalau Golkar di Banten kan ada sedikit kejadian gitulah ya. Nah, kita lihat lagi di Jakarta itu sama kan, kalau kita baca kembali pidatonya Mas Pram kemarin itu berulang-ulang beliau mengatakan saya nggak disiapkan untuk Pilkada Jakarta kan gitu. Saya sama sekali tidak siap gitu. Tetapi karena ini perintah Ibu Ketua, ya saya akan laksanakan gitu. Ibu Mas Pramnya sih sebetulnya berencana untuk istirahat dari dunia politik gitu ya. Kan beliau juga mengatakan selebih dari 4 tahun saya sudah nggak muncul-muncul lagi. 2 tahun ya, saya sudah tidak muncul lagi di media manapun kata dia. Diwawancara juga saya nggak mau kata dia. Karena memang rencana beliau saya dengar ingin istirahat dari dunia politik gitu ya. Tapi karena ada perintah dari Ibu Mega harus maju di Jakarta, beliau melaksanakannya juga meskipun itu dilakukan last minute gitu ya. Sama dengan Rano Karno juga. Rano Karno juga kan PDIP tidak pernah ada skenario. Anda bisa bayangkan Rano Karno ini mengorbankan keanggotaannya sebagai anggota DPR loh. Kalau misalnya nggak gagal di Jakarta itu. Jadi kalau gagal di Jakarta, Rano Karno itu kehilangan 2 sekaligus. Sebagai jabatannya sebagai gubernur, wakil gubernur dan keanggotaannya sebagai anggota DPR gitu.
Itu kalau gagal gitu loh ya. Itu kalau gagal. Iya. Dan tapi yang kita lihat adalah bagaimana kader-kader PDIP ini bisa sesuai dengan arahan yang sudah disampaikan Iya, sebelumnya. oleh karena begitu itu ya, ya Mas? menurut saya istilah kawin paksa itu agak kurang tepat. Jadi karena belum ada instruksi. Nah ini sekarang udah diinstruksikan akan terjadi begitu. Lagi pula tidak perlu ada yang dikhawatirkan karena Pak Wayan kan untuk terakhir kali beliau. Jadi sebetulnya yang terjadi ini kelihatan proses regenerasi. Jadi untuk pilkada berikutnya besar kemungkinan jelas Pak Wayan sudah nggak bisa Sudah tidak dan bisa. wakilnya yang sekarang ini justru yang punya potensi untuk naik sebagai calon gubernur. Jadi ini ada arahnya ke kaderisasi dan Saya kira itu regenerasi. bagian dari yang dilakukan ya. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.